Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di subbab terakhir arus bolak-balik. Ada jembatan Whetstone. Jadi silakan dibuka modulnya masing-masing. Ada di halaman 3. Oke, jadi kita mulai dari sini. Jadi fungsinya adalah menentukan atau mengukur nilai suatu hambatan. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, dan gini, itu artinya ini adalah rangkaian jembatan Whetstone. Jadi kalau tidak bisa ditentukan atau sulit ditentukan dia seri atau paralel, itu adalah jembatan Whetstone. Jadi ada 4 tahanan dan sumber tegangan. Ada 4 tahanan itu 4R 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 sama. Kemudian di titik diagonalnya itu ada galvanometer. Ini galvanonya. Oke, kita ke papan tulis. Jadi ini sudah digambarkan. Oke, jadi itu sudah digambarkan beberapa contoh jembatan Whetstone. Intinya jembatan Whetstone itu adalah mencari R pengganti. Mencari R pengganti. Jadi bentuknya yang pertama R-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini tadi yang disebut dengan galvano atau hambatan Z. Jadi nilainya bisa diatur-atur. Kemudian ini yang gambar kedua. Dan ini yang gambar ketiga. 1, 2, 3, 4. Ini R5. R5-nya adalah sama kayak ini. Gitu. Jadi kalau di modul itu disebutkan ada sumber tegangannya. Berarti nanti sumber tegangannya di sini. Nanti akan ada di latihan ini. Jadi kita sengaja tidak gambar karena intinya adalah mencari R pengganti atau hambatan total. Gitu. Oke, jadi gimana cara menghitungnya atau cara menghitung hambatan total yang ada di sini? Kita masuk ke sini. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, syaratnya ini. Syaratnya R1 dikali R2, jadi silangnya ini, perkalian silang R-nya, itu nilainya sama. Jadi R5-nya bisa diabaikan. Jadi R5-nya diabaikan. Jadi kita bisa hapus ini. Kalau R5-nya diabaikan, berarti tinggal R1 seri dengan R4, kemudian R2 seri dengan R3. Kalau sudah kayak gini, berarti kita masuk ke perhitungan yang seperti biasa. Jadi yang satu ada R seri pertama, itu adalah R1 dan R4. Kemudian R seri yang kedua ada R2 dan R3. Masing-masing dijumlahkan karena ini seri, itu seri. Kalau ini seri dan seri berarti nanti akan jadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah R1, R seri 1, ini adalah R seri kedua. Kalau sudah kayak gini berarti mereka jadi paralel. Jadi R penggantinya itu adalah R total ditambah sama dengan 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Ini nanti akan ketemu hambatan penggantinya. Gitu. Kemudian yang kondisi kedua, kita lihat gambar ini. Yang kondisi kedua, kita pakai gambar ini. Kalau di sana R5-nya diabaikan, di sini R5 tidak diabaikan. Karena R5 tidak diabaikan, otomatis syaratnya atau cirinya
perkalian silang antara R-nya itu nilainya tidak sama. Oke, jadi R1 dikali R3, R2 dikali R4 itu nilainya tidak sama. Gitu. Gimana kalau tidak sama? Berarti di sini ada arus. Di galvanonya ada I yang mengalir. Jadi kalau yang sana tadi ini diabaikan, artinya nilai arus yang mengalir di sini dan di sini sama, otomatis tidak ada yang mengalir di sini. Jadi arus di R5-nya tidak ada. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tidak bisa mengabaikan nilai R5. Berarti ada I yang mengikuti R5. Gimana caranya? Kita buat ini, namanya model Y. Kita bikin hambatan lagi yang membantu untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi bisa kita cek di modul ini. Jadi kita bikin hambatan pengganti lagi yang ada di area R1, R2, dan R5. Jadi kita kasih nama RA, RB, dan RC. Gitu. Jadi ini nanti akan membantu untuk menentukan hambatan pengganti. Karena R5-nya ada nilainya. Gitu. Oke, di sini nilai RA itu adalah R1 dikali R2. Jadi RA di sini besarnya adalah R yang mengapit RA. Jadi RA kan diapit R1 dan R2. Jadi RA itu nilainya R yang diapit oleh RA dibagi dengan jumlah yang besar atau jumlah R1, R2, dan R5. Demikian juga nanti RB yang mengapit RB siapa? R1 dan R5. Berarti ini dikalikan dibagi jumlah. C juga ini dikalikan dibagi jumlah. Gitu. Oke. Jadi ini adalah RA, ini adalah RB, ini adalah RC. Kita tulis lagi masing-masing tadi. RA adalah nilainya adalah perkalian antara R yang mengapit A, berarti R1 dikali R2 dibagi dengan jumlah R1 ditambah R2 ditambah R5. Demikian juga kalau RB, siapa yang mengapit RB? Yang mengapit RB adalah 1 dan 5. Berarti R1 ditambah R5 dibagi R1, R2, dan R5. Kemudian RC-nya yang diapit oleh 2 dan 5 berarti R2 dikali R5 seperti ini dikali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Gitu. Oke, jadi kalau kita sudah minta tolong sama A, B, dan C, kita bisa abaikan ini R1, R2, dan R5. Sepertinya. Oke, jadi seperti apa? Jadi rangkaiannya hanya yang orange ini A, B, C, dan R4, R3. Jadi ini nanti karena ini udah nggak ada, ini bisa diseri sama dia, ini bisa diseri sama dia, kemudian RA nanti bisa diseri sama penggantinya 4 ini. Gitu ya. Oke, kita gambar di sini.
tinggal RA, RB, RC, R4, R3. Gitu. Jadi yang ini hilang, 1, 2, 5 hilang. Terus kalau sudah kayak gini kita bisa mencari hambatan penggantinya. Yang pertama, yang atas di paralel, yang atas di seri. Ini. Jadi hambatan seri yang pertama itu adalah RB ditambah dengan R4. Kemudian yang bawah seri yang kedua itu RC ditambah dengan R3. Terus akan jadi kayak gini. Ini masih RA. Kemudian ini RS1, ini RS2. Jadi ini RA-nya masih, kemudian ini masih paralel. Berarti selanjutnya kita cari yang paralel. Yang paralel pertama itu antara RS1 sama RS2. Jadi ini sama ini di paralel. Kemudian nanti hasilnya RS1 sama dengan ini RS1 dikali RS2. Ini RS1 ditambah RS2. Gitu. Untuk lebih jelasnya dimasukkan ini kalian bisa lihat di modul. Kemudian kalau sudah berarti ini tinggal 2 seri. Jadi tinggal RA dan RP1. Karena seri berarti kita bisa menghitung R totalnya atau R penggantinya adalah RA ditambah RP1. Kalian boleh masukkan nilai RP-nya dari sini. Nanti ketemu hambatan pengganti di kondisi kedua, artinya D5-nya ada arusnya, tidak boleh diabaikan dengan syarat ini. Itu kayak gini. Oke, contoh. Contohnya ada di nomor nomor 11 halaman 8 di modul. Oke, kita cek modul. Contohnya ada di ya. Oke, ada gambar jembatan Webster kayak gini. Ini lengkap dengan E-nya, lengkap dengan sumber tegangan atau baterai biasanya. Kemudian ada R150, R260, R340, R420 dan R5-nya 30 ohm. Oke. Yang ditanya adalah hambatan pengganti. Oke. Gambar lagi nih. Lima, 6, 4, 2, 3. 50, 60.
60, R3-nya 40, R4-nya 20. Oke. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti. Oke, yang ditanyakan adalah hambatan pengganti. Oke. Kita cek dulu. Yang pertama adalah kita cek apakah R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4. Oke, 50 dikali 40, 60 dikali 20. Ini 2.000, ini 1.200, berarti ini lebih besar. Berarti ini masuk ke kondisi yang kedua, artinya R5-nya ada arus. Oke, karena R5-nya ada arus, kita masuk ke sana. Oke. Oke. Jadi jadi kayak tadi kita bikin RA, B, dan C untuk membantu menyelesaikan atau mencari hambatan pengganti. Oke. Ini tadi 50 ohm, ini 60, kemudian ini 30, 40, dan 20. Oke. Langkahnya sama, kita cari RA dulu. RA adalah perkalian antara R yang diapit, A diapit oleh 1 dan 4. Berarti 50 dikali 20 dibagi dengan jumlahnya. Jumlahnya itu 50 ditambah 20 ditambah 30. Ini 1000 dibagi dengan 100 karena 10 ohm. Jadi RA-nya 10 ohm. Terus RB diapit oleh itu dan itu. Jadi 50 dikali 30 ini 100. Ini 1500 dibagi 100 sama dengan 15 ohm. Ini 15 ohm. Terus RC diapit oleh 20 dan 30. Ini 600 dibagi 100. Ini ada 6 ohm. Oke. Kalau sudah kayak gini kita bawa ke sini. Kita cari R seri yang pertama yang di atas, RB-nya 15. Kemudian yang di sini ini R2. Oh, 3 ini. Jadi ini RB dan R2. RB-nya 15, R2-nya 60, berarti 75. Kemudian RC dan ini, berarti 46. Tuh. 46, kemudian
2-nya ketemu, RS1-nya ketemu, RS2-nya ketemu, kita masukkan ke sini. Ini 75. Ini 46. Oke. Rupanya kayak gini ya. Kemudian ini RS yang 46 kali 75 dibagi 46 ditambah 75. Nanti akan ketemu berapa? Oke. 46 dikali 75, kemudian 46 ditambah 75. 46 dikali 75. 3, 4, 50 dibagi 46 ditambah 75. 121. Jadi 3, 4, 50 dibagi 21. 164,28 ohm. Kemudian yang totalnya berarti RA-nya 10 ohm ditambah 164,28. Berarti 174,28 ohm. Ini adalah nilai dari R pengganti untuk soal nomor 11. Oke, silakan disimak dengan baik. Kalau butuh atau kalau belum paham, silakan diulang-ulang karena memang video ini disiapkan untuk membantu kalian belajar. Jadi kalian bisa ngulang-ngulang sampai paham gitu. Kemudian untuk latihan soalnya, silahkan dikerjakan nomor ini. 2 nomor saja, nomor 12 dan nomor 13. Oke. Nomor 12 dan nomor 13 silahkan dikerjakan dengan runtut dan dikirim melalui PDF. Jangan dikirim gambar, tapi kirim melalui PDF dengan satu file. Jadi satu file yang bisa memuat beberapa halaman, nomor 12 dan 13. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.